Teduh tak berdebu, ditempatkannya atas nama cinta. Saksi yang tak terucap. Selamat jam berapa nih sih? Jam berapa kira-kira? sekitar jam 10 lah ini. Jam 10 ya. Selamat pagi lah ya masih ya. Ya jam. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi tim demam berdarah tuh tiba-tiba berada di satu tempat yang sangat istimewa. Ada sedikit sejarah. Sejarahnya adalah ketika kita jalan kemarin healing, ketemu sosok bagi kami yang luar biasa yang pernah saat itu nolong kita, ngasih tempat teduh karena di sini lokasi hujan, ada kopi, ada minuman, dan bagi kami sosok tersebut adalah malaikat yang nolong kami saat kami kehujanan lah ya. Nah, berikutnya kami seperti ada PR untuk datang, kepengen ngobrol-ngobrol ke beliau. Beliau itu kalau bisa kami bilang, kami sebut itu pawang lah. Pawangnya daerah Puncak Mergasi 5. Dan beliau itu ada sekarang di sebelah saya. Bang Luther Surbakti. Oke. Bang, maju aja. Waduh. DPP apa nih Bang? DPP apa ini? DPP. PMS. Maaf. PMS. Iya, PMS. DPP itu apa tuh? DPP, PMS itu apa? Dewan Pimpinan Pemuda Margasi 5. Oh gitu. Oh ini kayak Masuk, tapi dia harus bermarga dulu. Oh harus dikasih marga. Ya, itu banyak ceritanya. Bisa disahkan, bisa diangkat, adalah. Oke Bang, saya mau sedikit bertanya sama Abang. Menurut saya Puncak Mergasi 5 ini luar biasa ya. Luar biasa itu kalau malam, waktu saya kemarin-kemari malam ya, itu udaranya dingin. Bener gak sih dingin kan ya? Kalau untuk di sini, kalau untuk malam suhu udaranya itu kayaknya beras lagi putus itu dinginnya. Udah kita bilang lah sama lah kita Saya rasa bilang. enggak lah Bang, lebih dingin ini enggak? Karena Ya. gini loh, maksudnya penduduk juga nggak padat. Kan ya? Ya memang kalau untuk faktor kedinginannya, apalagi di atas jam 10, jam 12 Ya, itu benar. sudah kayak di taruh es tulang. Iya. Ya kan? Oke, iya. Kayak tangan kita kalau ibarat apa, ya udah kayak ada bekunya gitu. Tapi gini, apa alasan Abang bantu kami waktu kedinginan itu ngasih selimut, ngasih kopi, ngasih makan, terus buat api unggun? Padahal kita nggak kenal. Maksudnya baru kenal di situ. Apa alasan Abang? Ya pertama dulu alasan kemanusiaan lah. Alasan kemanusiaan karena apa yang saya rasakan yang pas untuk saya di sini, ya saya apa salahnya kalau ku coba untuk yang datang kemari Menolong kami, iya, menolong saya. Kalau bagi saya itu ya baratnya untuk mana tahu nanti cocok gitunya. Belum ada perasaan nanti biar tertolong. Ya kalau memang itu tertolong, terima kasih. Karena kalau menurut saya, kalau untuk saya itu pas. Menolong orang. Ya, untuk ibaratnya kalau udah, apalagi waktu kita jam jumpa itu udah agak kemalaman kan. Malam gitu. ya benar. Ya, jadi kalau ku perhatikan, ya ini kalau ku biarkan lewat, Bisa mati ya kami ya. bisa nanti nggak ngerti dengan situasi Situasi ini. benar.
kasihan ini. Iya, oke. Itu aja Oke. perasaan saya waktu itu. Bang, ini kan gini nih. Ini kita di alam terbuka dan kami nih dan Demam Berdarah Project ini channel ini baru ini Baru ini buat shoot di luar. Di alam yang dingin, anginnya kenceng. Kira-kira hari ini jiwa penolong Abang masih ada nggak sih? Ya kalau itu sebetulnya tidak bisa diucapkan kalau untuk menolong ini. Oke, saya ngucapkan. Kalau memang menolong namanya itu. Saya ngucapkan. Enak ngopi nih. Ada kopi nggak sih di sini? Ada. Mak Bilga, kopi. Oke. Ya, jadi sambil nunggu kopi ya. Kopi ya, Bang. Nah, gini. Apa arti Setahu saya, Heeh. kalau untuk marga Silim ini kan marga kan ada 5. marga? Kalau orang Karo Oke. dia bermarga. Oke. Nah, pertama dulu Karo. Marga Karo. Iya, Karo. Oh, Karo bukan hanya suku, tapi ada marga Karo. Iya. Oke, marga Karo. Karo ini Surbakti. Surbakti, Iya. Baru Ginting. Ginting, Tarigan. Tarigan, Sembiring. Sembiring. Perangin-angin. Ada Perangin-angin. 5 perangin-angin. Inilah disebut Karo. Karo ini banyak pecahannya. Oke. Ya kalau Karo ini, kalau saya kan marga Surbakti. Surbakti. Ya wajarlah saya bicara kalau Karo Surbakti lah. Heeh. Kan gitu. Baru Sinulingga, Sinukaban. Ya banyaklah pecahan dari yang disebut Karo ini gitu. Oh, yang 5 tadi inilah ya. Ya termasuk juga Ginting, ada Ginting Suka, ada Ginting yang lain-lain lah, seperti Ginting Muntai, ada juga seperti Tarigan, ada juga itu Tarigan Siberau, Oke. Tarigan Gersang, banyak ibaratnya nama-namanya gitu. Oke. Gini, Bang. Jadi nama puncak Merga Silima tadi. Itu mulai kapan ada? Puncak Marga Silima ini. Ini Bang puncaknya. Ya, Ini puncaknya. Ini kalau kita cerita ke mulai kapan, ini sejak ceritanya memang agak panjang, tapi Ups, tunggu Bang, biar lebih panjang kita tunggu kopi dulu ya. Kopi. ya kalau lebih Ini bentar dulu aturan tadi. iya. Ini siapa? Istri. Oh, istri. Makasih ya. Cuman bangkunya 2. Ke abang dulu aja ya. Oke, kalau apa minum kopi dulu. Iya, siap. Minum kopi. Kayak malam itu juga berarti suka berarti dengan Pakai tos yang ya, malam itu cheese ya. gitu ya. Ada Iya. Jadi gini Bang, jadi gini. Oke. Waduh, mantap. Sambil merokok enak ya. boleh. Merokok ya. Ini Ada ini Bang. Ini kawung. Abang pernah tes rokok ini? rokok apa? Kawung. Kawung tuh rokok dari Sunda ini. Nah, ini daun nipah, daun kolang-kaling. Kalau mau tes boleh? Boleh, coba. Ya boleh juga. Jadi sambil ngerasain kopi, merokok kawung, oke. Yang industri di rumahan ini, kalau tadi kan rokok abang ini industri pabrikan ya, industri besar ya, ini rumahan. Jadi gini Bang, maksud saya, sejak kapan itu nama kita lanjutin yang tadi ya? Sejak kapan tuh nama Puncak Marga Silima itu ada? Atau sejak ada apa karena ada puncak ini? Atau sebelumnya udah ada? Itu kalau kamu nanya ke situ, ini ceritanya panjang. Oke, sedikit aja, nggak usah panjang kali, sedikit aja. Tapi yang penting dia. Artinya ini dulu pertama dulu kita bilang yang pasnya keterikatan hubungan keluarga Oh ya. dengan lingkungan tanah ini. Oh gitu. Karena tanah ini
luasnya ini sekitar 157 hektar. Ini dulu pemiliknya orang Medan. Oh, siapa itu? Namanya Pak Yopi Batubara. Oh, Yopi Batubara? Oh ya. Yang punya ini perumahan Tasbih? Ya, Setiabudin dah. Wedan. Serius? Serius. Ini dulu pemiliknya, dia pertama dia beli dulu ini ke masyarakat. Sayalah dulu orang pertama yang dipakai. Beliau? Beliau. Udah almarhum Pak beliau Yopi. ya, maaf. Ya, Ya, Pak oke. Yopi ini dulu saya masih baru tamat SMP itu. Baru tamat SMP, nganggur kira-kira 2-3 bulan. Adalah kira-kira abang yang pas pula. Kebetulan nampaknya aku di samping rumah nggak ada kegiatan. Diajak. Ayo, ada kerjaanmu? Nggak ada, kalau nggak ada, bantu aku lah, katanya. Ayo, merintis untuk jalan melengok tanah ini. Berarti ini masih hutan dulu? Masih. Oke. Jalan ini udah ada belum? Belum ada, oke. Belum. Kalau jalan untuk menuju kemari dari sana. Dari jalan dari Binjai ke simpang sana nanti. Kalau kamu mau ke situ, ada simpang, ada juga sekitar 1 kilometer lebih kurang. Terus mentok sungai, Sungai Logum Padang namanya. Baru ada juga memang sudah dilakukan, pernah juga ada pembukaan jalan dari Pemborong bersama dengan TMMD waktu itu. Di situ juga sudah ada juga campur tangan Ketua Umum Pemuda Marga Silima ini, pembuka jalan waktu itu. Oh, berarti Marga Silima ini udah lama sejak dulu ya? Ya, kalau untuk urusan ke tempat kita ini ada lagi ceritanya. Ada lagi cerita. Yang disebut puncak, jadi ada nama puncak Marga Silima. Ya, ini gini ceritanya. Ini kan dulu tanah ini milik Pak Yopi Batubara tadi. Iya. Jadi kalau namanya sudah tanah ini dia pemiliknya, saya ya dari dulu memang tugas saya untuk menjaga batas-batas tanah ini. Ya, kalau namanya kita penjaga tanah, kan kita kan nggak mungkin pula bisa dibilang tiap harian di sini. Ya, ada juga lah waktu kebebasan untuk ya ini pun panjang juga ceritanya. Oke, sekarang gini. Berarti itu tahun berapa? Kayak mana aku bilang kan kalau 1980-an. 1980-an itu lewat. Oh, ya? 1981 82 aku berarti sekitar 95. Oh, tahun 95. Iya. Dan ini masih hutan. Udah hutan, tapi walaupun hutan dia seperti itu. Seperti itu dia sudah kira-kira pernah dibuka. Udah pernah dibuka. Jadi tinggal hutan muda. Hutan muda ya? Ya, tapi walaupun hutan muda, kayunya sudah kayak paha juga. Udah gede-gede. Iya, kayak paha juga. Kayu-kayu seperti itulah nama-nama Kayu mahoni gitu-gitu ya? Ya, sejenis-jenis itulah. Berarti abang dari kecil lahir di sini atau bagaimana? Lahir di sini enggak, di Kampung Bawah. Di Kampung Bawah? Ya, di Taburan nama kampung. Jauh dari sini? Berapa? Sekitar 3 kilo lah. 3 kilo? 3 kilo lebih kurang. Oke, berarti ketika di sini ada hutan, baru abang adalah menginformasikan dari Calo ke Pak Yopi, ketemu di kantor desa atau kayak mana, jadilah ini ibaratnya disurvei. Disurvei, diajaklah pemuda sini untuk mengimas,
Ya, akulah yang termasuk di dalamnya ngimas. Sekitar perjalanan 3 bulan. Ngimas itu apa? Ngimas membersihkan tempat kita jalan. Itu bahasa apa? Karo ya? Ngimas ini bisa dibilang bahasa nasional juga Indonesia udah ini. Bahasa nasional Kalau ngimas bahasa ya? Karonya Baru tahu ngimas, juga. kalau bahasa Karo ngimas itu ngerabi. Oh, ngerabi. Ngerabi. Oke. Kalau bahasa Karonya. Berarti abang kenal baik sama almarhum Yopi? Semenjak saya sudah dipakai, semenjak ini jadi dibelinya dan juga pernah kerja, ya namanya ada sekitar dari 95 sampai 2003 itu fokus aku di sini. Di IRA? Ya. PT IRA itu? Ya, di situ statusku masih lajang. Ya, ya. Dari 2003 sampai sekarang udah bisa dibilang berapa tahun udah ini, karena aku 2022. istriku pun ku dapat dari sini. Oh iya? Iya. Di mana saat itu istri lagi ngapain? Dia dulu pertamanya dia kerja di bagian lapangan lah. Bagian lapangan. Jatuh cinta lah. Iya, karena aku di bagian administrasi juga di kantor. Agak lebih keren lah. Ya, sering ngecek ke lahan, sering ngecek. Main mata lah ya. Ya, jadi karena kejauhan sering jumpai dia, ya dipindahkan dulu itu kandang ulat. Oh gitu. Disitulah rumah ulat. Ulat untuk? Ulat untuk dijadikan kepompong. Kepompong ya. Jadi, benang ya? Ya, jadi ditanam Peteria dulu di sini pokok murbei. Murbei. Ya. Untuk si ulat tadi. Iya. Oke. Nah, sekarang ini nih. Berarti abang udah tinggal di sini nih. Udah tinggal di sini. Udah. Ini bekas rumah kita dulu. Kasih ceritalah sedikit kisah dulu waktu dekat sama Yopi itu apa gitu yang asik lah. Jadi saya dibawa ke kantor. Ya. Saya dibawa ke kantor, terus ada juga ajudan dia waktu itu menemui saya di kantor, cerita sebentar. Saya dibawa ke rumahnya, di kediamannya gitu. Oh gitu. Ya, dibawa ke kediamannya, aku tengok rumahnya aja besar. Iya, iya. Rumahnya besar. Begitu kita kan kalau namanya baru, ya aku pada waktu itu jujur ku bilang, aku baru itu pula masuk rumah besar. Oke, dari kampung. Iya, dari kampung. Oke. Dari mobil yang menjemput saya dari sini pun jujur ku bilang, baru itu pula Dijemput dari sini. Loncat-loncat lah bang waktu masuk rumah tuh nggak? Kalau ku ingat sekarang jadi apa? Lucu apa? Sering ku ingat itu, sering juga itulah namanya. Kalau Cerita ya, menurut pengalaman saya ya? pengalaman. Oke. Ini pengalaman ini begini juga ya, gitu. Tapi sorenya aku waktu itu saya masuk rumahnya aja aku pun apa? Kenapa masuk rumahnya? Ibaratnya pernah juga itu kan di rumahnya itu kan besar. Ada juga ke kamar mandi, ke dapur kan gitu, karena udah ada juga setengah harian. Atau bingung mana kamar mandi mana dapur gitu? Semua ada juga, pintunya kaca. Oke. Jadi di kaca itu ada juga, kena tabrak juga aku masuk, ketawa juga. Iya. Pak apa? Gak tahu kalau itu kaca. Ya nggak tahu. Jadi kan nggak tempatku lah. Iya. Nggak tempat. Tapi gini, berarti abang sering ke Medan. Nah Medan itu kalau PT IRA di Jalan Setiabudi di Komplek Tasbih. Ya. Nah kalau Tasbih itu udah termasuk kota Medan lah ya. Ya. Nggak ada kepengen tinggal di kota Medan. Kalau untuk posisi ke situ, kalau kita kan juga berangan-angan ini kan ada alasan. Kalau saya seperti itu. Berangan-angan itu ada alasan, maksudnya gimana? Posisi saya waktu itu sebagai penjaga tanah. Jadi kan kalau sebagai penjaga tanah kita berangan-angan untuk tinggal di Medan, ya nggak. Itu namanya kalau menurut saya ilusi itu. Ilusi. Iyalah. Kayak orang narkoba. Iya, itu bahaya itu. Angan-angan ini yang masuk akal. Masuk akal. Yang ya? masuk akal. Tapi enggak lah bang, kalau hanya angan-angan tinggal di kota kan nggak ilusi. Bisa tinggal di kota. Ambil misalnya kalau untuk
untuk apa? Kalau ibaratnya kalau bukan tempat kita, tempatku kan gitu. Oke. Kan nggak tempatku. Kan harus juga kita berangan-angan, kita apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kan ke situ baru pas. Nanti, Jadi seandainya burung cendrawasih itu indah, tapi dia indah kalau ada di hutan ya. Kalau ada di kota, cendrawasih jadi nggak indah, bener ya? nengok mobil aja pun dia mencret. Mencret ya. Nandan klakson udah gitu itu. Oke. Yang itu semua makanya kalau Tuhan ini Sang Pencipta ini selalu ya, tapi kalau kita cerita ke situ dulu tentang ini nggak masuk kan gitu. Masuk tentang apa nih? Ibarat tentang penempatan manusia ini kan gitu. Macam Masuk aja lah. Saya rasa di alam-alam kayak gini kita ngobrol apapun bebas kan? Ya, Bener gak sih? Iya. Nanti kita kayak malam itu pula, jadi sampai pagi kita ngobrol-ngobrol. Nggak gini. Saya ulangin sedikit. Kenapa gak enak ya? Dia susah, dia gini. Dia memang susah diisap karena daunnya daun muda dan tembakaunya tembakau muda. Jadi harus sering dibakar. Jadi kayak karakternya kayak karakter ini. Kita cerutu ini. Cuman kalau memang abang nggak apa-apa, ganti aja rokok abang. Udah. Nah bang, ini bang balik lagi dikit. Memangnya abang ingat yang tadi cerita balik sedikit, bisa ngobatin? Sebagai pengalaman saya juga, maka kehidupan ini semua tergantung kita. Oke. Tergantung kita. Artinya apa yang kita rasakan, apa yang kita sehari-hari itu perlu, butuh, apa yang jadi beban bagi kita, ibaratnya percaya, itu bisa terbawa mimpi. Itu contoh seperti ini. Adalah pekerjaan ini kira-kira semua orang udah habis akal. Pernah alat berat Pak Yopi ini dulu di kebun yang satu lagi bawah nyangkut. Terperosok? Ya. Okay. Tentang hal ini, dulu ada alat beratnya nyangkut. Nyangkut alat beratnya ini jadi pikiran kami sudah 1 minggu. Alat berat ini kayak mana pun dibuat, nggak bisa keluar. Ditarik, pakai alat berat lagi, dibawa lagi dari Medan, ditarik, nggak keluar. Terakhir ada ibaratnya petunjuk, ya tanyalah orang pintar. Orang pintar ini anak kampung sini juga lah yang menyodorkan. Menyodorkan, ditanya. Terakhir entah kenapa posisinya malamnya saya yang kemasukan. Oke, kemasukan. Kemasukan ya merangkak ke alat berat itu. Cerita dari kawan juga, teman kerja, kau begini-begini. Aku pada saat itu nggak sadar. Terakhir besok paginya alat itu sudah di kantor kami. Jadi ceritakannya lah begini, ceritanya begini. Ada juga dulu sajen apanya pemotongan kerbau. Enggak tuh. Abang kemasukan? Iya. Abang pergi ke truk apa tadi? Ke alat berat yang tadi terperosok? Ya. Terus besoknya si alat berat udah di kantor? Sudah di tempat biasa. Nah itu gimana ceritanya? Bisa pindah? Itulah kalau makanya aku bilang tadi ada kita bukan artinya kalau untuk keluarnya pastilah ada upaya kan gitu, ada upaya, tapi untuk nggak maksudnya upaya ini yang manusia atau upaya manusia juga. Upaya tapi dimudahkan mungkin. Ada bantuan kayak iyalah. Ada bantuan di luar nalar manusia lah, makhluk lain gitu. Cuman itu perantaranya abang. Pada waktu itu kata orang yang di sekitar kita, aku ngangkat sendiri. Itu kalau dibilang ceritanya ya enggak ngangkat sendiri, artinya dibuatlah suatu apa namanya syarat tak kayak mana, ada lagi alat ini ditarik keluar gitu. Mudah dia ya, tapi abang tetap di situ ya, posisi informasi saya masih tetap jadi gini, ini bukan cerita tentang Pak Yopi S. Batubara almarhum, tapi kebetulan beliau
pengalaman beliau ada di saat itu di masanya Pak Yopi Sangkot Batubara ya. Gini, abang waktu kecil di kampung punya cita-cita nggak sih? Ya kalau waktu kecil ada juga cita-cita, tapi ya masih sekolah, cita-cita sekolah kan gitu. Mau jadi apa dulu? Kalau untuk itu dulu saya suka jurusan hukum. Jadi pengacara. Dari Abang sekolah selesai? enggak. Selesai SMP. SMP kelas Ya, 2, kelas 3? Tamat. Tamat SMP? Tamat. Tapi nggak masuk SMA ya? Enggak. Karena udah merokok. Udah merokok. Atau udah tahu enak? Udah ke situlah dia. Udah banyak juga tahu enak gitu. Jadi Bang, saya punya pengalaman ini. Tapi mungkin apa benar atau enggak ini saya nggak tahu. Tolong di ini ya. Bagi saya, orang yang nakal atau orang yang baik, saya nggak tahu nih, abang kategori orang yang nakal waktu remaja atau orang yang baik. Karena begini, orang yang nakal, menurut saya, dia sepertinya jiwa penolong itu lebih besar daripada orang yang dari kecil sampai dewasa itu baik. Nah, jadi begini menurut saya. Saya sedikit meraba-raba nih, sedikit meramal. Kayaknya dari pertolongan abang ke saya kemarin, kayaknya ini abang ini bukan orang baik dulunya, orang nakal. Benar nggak sih? Iya benar, orang nakal. Serius ini? Jahil, Ini sekarang jahil, baru saya tanya. nakal. Kalau kemarin saya masih segan nanyanya, karena kan baru kenal ya. Jadi gini, nakalnya abang siapa sih? Sebesar apa? Seberat apa nakal? Kalau untuk kenakalan saya dulu, sewaktu lajang saya sudah bekerja, kenakalan saya kan sudah terbatas. Terbatas gimana? Maksudnya gimana? Ya kalau namanya sudah ada tempat kerja, sudah ada keterikatan. Jadi kan kenakalan itu kan terbatas. Oh iya, karena jam waktu kerja ya, bisa kerja gitu ya? Ya terbatas. Ya sebelum kerja. Pagi dari kalau untuk di sini dulu saya, kalau kenakalan saya cuman bisa dibilang ya nggak nakal lah, nggak ada yang apa, nggak bisa dibilang wajar-wajar aja lah. Wajar-wajar aja. Ya tapi kenakalan saya itu yang tidak wajar lagi setelah saya menikah. Justru waktu menikah? Iya, setelah menikah. Di situ itu gimana nakalnya? Karena waktu itu 2002 menikah. 2003 udah lahir satu anak. Itulah 2003? Ya, namanya Brema Latersia Serbati. Cowok? Laki. Ya, laki. Lahir dia, bisa dibilang disitulah saya sudah tinggal di kampung. Di kampung, namun keterikatan ke perusahaan ini tanah masih tetap saya yang jaga gitu. Iya. Batasnya. Kalau tanah kan nggak mungkin, nggak pun dijaga nggak lari. Oke. Iya, batasnya. Ya, tetap batasnya. saya jaga. Ya, karena namanya juga pendapatan gaji dari PT IRA kurang cukup juga pada waktu itu karena sudah berumah tangga. Ya, kan ngambil kerjaan sampingan. Dari kerjaan sampingan itulah ibaratnya berladang juga, masih berladang juga, ya bisa dibilang terpengaruh, kurang puas rasa, sehingga ada dulu orang kita karo juga, namanya dulu abang itu namanya sekarang pun itu namanya Bang Sikel. Bang Sikel? Ya, Bang Sikel ini dulu yang ngajarin abang nakal? Bukan, dia. Apa ini? Gini, dengar dulu ceritanya. Bicara nakal ini. Kenapa udah dia, nikah baru nakal? Dia posisinya waktu itu ketemu sama saya, ya karena dia pun dulu seperti abang juga, ceritanya lewat ketemu. Dalam perasaan dia, ya saya menolong. Menolong juga kan gitu. Jadi ada keakraban. Sehingga seringlah berhubungan
telepon. Pada waktu itu saya sudah megang telepon, dia pun sudah ada. Kebetulan beliau sering kujumpai, sering juga kujumpai. Baru ada lagi kawan kami juga pada waktu itu, namanya juga nggak apa-apa dibilang pun, Bang Alek. Dia pada waktu itu ibaratnya tempat kami untuk ibaratnya di bidang usaha, kalau apa yang kira-kira kami butuh didukung. Alek mana ini? Tuntungan. Alek Kataren? Enggak, Alek Tarigan. Ya, dia asalnya dari Pasar 10. Dari Pasar 10. Alek Memborong yang besar sekarang? Iya. Oke. Ya. Istrinya diambilnya adik dari Ketua Umum Pemuda Marga Selima. Oke. Terus. Ceritanya gini, kalau orang ini kalau ku perhatikan, kalau dulu apapun ceritanya aku masih ya namanya juga pada waktu itu saya kurang tahu. Saya nggak pala open dengan urusan mereka, nggak pada, walaupun aku sudah diajari ini begini, jangan begini, saya nggak terpikir bahwasanya ini aku turun udah di bawah, luas rupanya dunia ini kan gitu. Luas rupanya dunia ini kan gitu. Terus jadi akibat bisa dibilang dari jalan cerita tentang pengambilan pendapatan uang tadi pun sudah agak ada jalan datang, sehingga ya lupa pulang. Lupa pulang ngapain aja? Itulah kalau bisa dibilang. Boleh jujur gak sih ngapain? Boleh. Ngapain aja? Jujur itu makanya aku ceritakan tentang ini supaya jangan ya kalau bisa untuk anak dulu supaya jangan terpengaruh gitu. Bahaya kalau nakalnya apa dulu? Nakalnya pertama dulu kalau kita adalah waktu ku pulang adalah warung tua. Nah, ada warung tua. Ada warung tua cerita ya, rupanya dengan waktu pada saat itu saya pun kawan banyak cerita kalau udah di warung tua ini kayak mana kelanjutannya, habis minum kayak mana kan gitu. Terakhir adalah ini ya kesilapan ikut. Bukan silap, itu memang sengaja lah ikut. Iyalah, bukan silap. Ikut. Terakhir, ya rupanya enak rupanya, kan gitu. Enak rupanya. Itu di mana? Ya nggak usah lah. Di Medan atau di mana? Ya bilanglah di Medan. Bilanglah di Medan. Bilanglah dari mana? Ini bung gua. Ya, bukan soal jangan ke situ lah. Artinya seperti itulah. Akhirnya ini kayak mana pun enak, ini besok pun lagi. Iya, udah tahu jalan. Oke. Nomor berapa? Ada nomor punggung yang. Nggak usah kita ikut cerita di situ. Oke. Artinya waktu itu saya lihat pemasukan pun makin banyak. Makin banyak. 2 ya? Ya, kawanku yang 2 ini bisa dibilang sudah heran dengan saya. Apa kira-kira permasalahan maka anak ini biasa jamnya nggak pun aturan ketemu jadi datang ketemu ya. Rupanya dia tidak menyangka bahwasanya setiap perpisahan kami untuk ngumpul itu, aku orang ini pulang, kawanku yang dari orang Salam Tani tadi ke rumah, saya ke kafe larinya kan. Begitulah. Oke, minum mungkin biasa lah ya untuk cowok ya. Perempuan udahlah ya, bukan biasa sih, maksudnya banyak udah gitu ya. Maksud selain itu yang lain
dari faktor minuman itu tadi, dari faktor minum tadi naik, makin terus ke lebih buruk. Narkoba? Ya narkoba juga. Pakai apa bang? Sabu. Ya sabu ada saya pakai sekitar 6 tahun. 6 tahun 3 tahun berturut-turut. Di mana itu? Di Medan atau di sini? Ya dimanapun saya cari. Oke. Selain sabu? Selain sabu? Selain sabu, obat. Inex? Iya. Gue berarti sering masuk ke inilah, Ya. tempat gelap-gelap lah, Ya. yang ada lampu-lampu Ya. lah. Ya terus? Judi. Judi. Main perempuan. Main perempuan. Ya. Gini, tapi kan saat itu abang udah berumah tangga. Berarti selama ini, selama abang di Medan itu, anak istri ditinggal? Ditinggal. Aku waktu itu posisinya tidak memikirkan anak istri lagi. Jangankan anak istri. 6 tahun itu? Ya, aku memikirkan diriku sendiri dulu. Pertama, beginilah jalan cerita hidup ini. Memikirkan diri sendiri. Untuk nikmat diri sendiri? Ya, memikirkan diri sendiri dulu sekitar. Maka berangsur itu. Pikiran itu bisa hanyut. Tunggu bang, tunggu maaf ya. Istri satu? Ya. Yang tadi nganter kopi? Itulah. Dan itu sampai sekarang? Ya. Si kakak sama abang? Ya. Walaupun abang nggak peduliin mereka selama 6 tahun? Kok jangan. Ya, lewat lebih. Lebih 6 malah? tahun. Lebih 6 tahun. Tapi beliau tahan, maksudnya pernah ngeluh? Pernah marah? Kecewa? Sering. Atau mau ninggalin abang mungkin? Kalau itu saya rasa untuk meninggalkan aku udah dari saya mulai rasanya beda, dia udah ada rasa ingin meninggalkan. Tapi karena sudah ada anak, itu yang buat bertahan? ya dia pun memikirkan anak. Mungkin sehingga dia masih bertahan. Saat itu waktu kakak mau ninggalin abang menjawab apa saat lagi happy itu? Ya waktu itu saya berpikir mudah-mudahan jangan, gitu aja. Artinya maka aku bilang mudah-mudahan jangan, kenapa? Karena kayak manapun udah sedikit harapanku, bisa dibilang rasa ingin jangan terpisah itu memang ada. Tapi untuk cara untuk mempertahankannya saya tidak berpikir apa yang saya bisa dibilang itu aja saya buat. Oke. Nah artinya begini, akhirnya sadar lah. Timbul kesadaran saya karena sudah berpikir, sudah ku tahu mana yang kira-kira buruk yang kulakukan, saya tidak mau lagi melakukan, itulah baru sadar kan gitu. Iya. Nah, Cuman nakal kemarin itu bukan berkelahi ya? Bukan ya? Hanya itu ya? Kalau ada pun perkelahian ibaratnya tentang penggarap yang masuk kemari. Oke. Itu. Nah berarti gini bang, kenakalan itu kan apa ya? Yang sifat Merusak diri. Merusak diri. Lupa diri. Ya? Lupa keluarga. Sejak aku menikah. Sejak menikah itu seram ceritanya. Iya. Seramnya. Lebih seram mana sama perang Rusia? Lebih seram ceritaku ini. Oh, iya. Ya, kalau perang Rusia karena ada yang diperebutkan orang itu. Kalau aku enggak, yang diperebutkan enggak ada, cuman merusak diri. Begitu ya? Ya, sampai kurasa makanya kalau untuk manusia ini di mana dia mau bertobat, sadar di situ ada jalan. Ada jalan, makanya kalau untuk pengalaman tadi, kalau kita cerita tentang bagaimana jalan cerita supaya manusia bisa berubah, jangan kita pening. Semua manusia bisa berubah. Semua bisa. Seperti saya yakin berarti manusia ini tidak ada yang tidak bisa dirubah. Boleh tahu nggak sih apa kemarin alasan apa yang membuat abang bisa sadar tobat misalnya? Apa sih?
Alasan pertama dulu Yang airnya nggak gitu-gitu lagi. pertama faktor umur. Alasan Nggak, bukan entah kejedut tembok abang, entah naik motor, naik kereta jatuh, bukan? enggak. Atau ketemu apa pendeta, ulama atau orang pintar, orang tua. Itu sudah termasuklah di situ semua. Sudah termasuk di situ semua tentang apa tadi sering berjumpa sama penjabat-penjabat, penguasa, penjabat. Nah, itu juga kelebihanku. Nah, mereka nasihatin gitu. Ya, karena di bibir orang pengusaha ini semua banyak kali kata-kata kalau dipikiri benar. Benar. Tapi kan bang, bukannya banyak juga pengusaha yang nakal. Ya, tapi dia kan sudah ada pertimbangan. Oh gitu. Artinya apa pemasukannya udah tahu dia buat pengeluarannya. Oh, Kalau kalau abang masuk 1.000 keluar 3.000 ya? kalau aku Kira-kira enggak, gitu ya? sekali keluar sama khusus-khususku semua keluar. Jadi bahaya lah. Jadi sampai jalan pun usus ngewer-ngewer gitu ya, susah. Oke. Nah, jadi gini bang, abang punya niat nggak sih kayak orang-orang nih, misalnya nih, orang-orang tuh kan yang orang tuanya di kampung, anaknya kuliah atau sekolah di luar. Misalnya gini, kalau kita kan di Sumatera Utara nih, ya minimal kuliahnya di Kota Medan. Ya, Oke? untuk anak Untuk kan anak. itu. Nah bang, kalau kira-kira menurut saya jarak dari Kota Medan kemarin itu kan sekitar 1 jam ya? 1 jam 25 km lah 20, enggak lah, lebih lah bang, 25 kilo lebih lah. dari Medan. Nah, Kita pikirlah 40. 50 lah kita anggap Ya. ya. Oke. Kan artinya gini, ada nggak sih punya kepikiran gini, dari sejarah pengalaman abang, kenakalan abang yang udah lama ninggalin si anak. Sekarang anak abang berapa? 4. 4. Ya. Nah abang berhentinya tadi tobat, maaf, di anak yang udah keberapa? Tobatnya anak yang mau nikah, mau kawin. Enggak, berarti enggak, mesti gini. Anak abang ada udah 4. Ya. Besar lah yang besar. Besar yang besar. Dapat punya adik, tek 3. Iya, ya. Jadi udah ada 4. Ini mau nikah baru abang tobat. Iya. Udah 4 baru abang tobat. Iya. Baru 4 udah kawin. Iya, yang ke pertama udah mau nikah. Ya. Nah, Dalam cerita kawin dia mau kawin inilah aku mulai teringat rupanya kebutuhan untuk salah seorang bapak ke anak itu biaya. Pada saat bukan ke biaya dulu. Artinya cara kita melihat dia supaya bisa diharapkan bapaknya itu dulu saya. oke. Di situ aku ibaratnya anak ini sudah mau kawin udah kayak aku kap dulu ini gitu. Oke. Jadi cerminan. Aku dulu waktu aku kawin apapun ibaratnya nggak jadi pikiranku jadi anak ini nggak ada tanggung jawabku kepada dia, apa yang dibuat bapak kepada saya. Oke. Di situ saya sudah menangis. Di situ sudah menyadari bahwasannya apapun yang kulakukan untuk buat dulunya semua itu sudah pengalaman, udah nggak perlu lagi diingat pun. Perlu diingat, tapi itu Nggak akan dilakukan lagi. nggak akan dilakukan lagi, Bang, karena pengalaman tadi sudah menjadi pengalaman aja. pengalaman ya. Sehingga kalau untuk kita cerita ke situ, kita ini semua apapun yang kita lakukan perlu dipikirkan dimanapun kita berada. Kalau kita ibaratnya memikirkan untuk diri kita, sedikit memikirkan diri kita, dimanapun gak ada bahayanya. Apapun pekerjaan ini, kalau menurut saya, Apapun yang kita lakukan, kalau kita berpikir untuk diri kita, tidak ada yang bahaya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berpikir untuk diri kita, tidak ada yang bahaya. Tidak akan ada yang bahaya. Itu menurut Bang. Pengalaman saya ya. Pengalaman Bang Luther. Itulah ibaratnya kalau Bang, nggak ada punya niat kayak orang-orang, walaupun dia tinggal di kampung,
anaknya itu disekolahkan keluar kota, maksudnya misalnya kota Medan atau kadang ke pulau sampai ke Pulau Jawa gitu? Belum ada. Kenapa? Karena ibaratnya itulah pemikiran manusia ini, dia bertahap. Kalau pemikiranku, kalau menurutku ini bertahap. Bertahap. Ya, pertama dulu ibaratnya kalau untuk aku saat ini pemikiran masih ada memang, tapi belum apa kali lah, Belum maju kali ke depan. Ya. Kalau untuk anak-anak sendiri ada nggak kepengen sekolah tapi keluar Pak gitu? Ya kepingin, tapi kan kita harus ada juga jalan ceritanya, baru kita bisa. Jalan cerita apa? Ibaratnya buat usaha apa semua, baru bisa kita berangan-angan. Bukan anak mau sekolah di luar misalnya. Ya. Pak, aku mau sekolah lah di kota Medan misalnya. Atau di Jawa gitu, kuliah gitu. Anak-anak ada nggak? Ya ada. Terus abangnya nggak ngasih atau Ya. karena keadaan? Karena keadaan tadi lah, karena Gitu ya? keadaan posisi kehidupan. Tapi kayaknya sekarang abang lebih inilah. Kalau dari cerita abang nih dengan sekarang kayaknya lebih fresh lah, lebih enjoy. Iya, Ekonomi pun kayaknya lebih oke lah kayaknya. Iya nggak sih? Ya, mudah-mudahan lah. Iya kan ya? Mudah-mudahan. Karena gini bang, dari awal abang top jumpa ketemu almarhum Yopi, terus sekarang kan abang sama siapa sekarang? Sekarang saya bekerja bersama ketua umum. Nah, ketua umum. Berarti kan ya ketua umum kan ini ya kan ya. Maksudnya kan hal yang mudah untuk misalnya gini, ketua anak saya mau sekolah ke Medan kota, mungkin gampang lah. Berpengaruh nggak ketua umum itu sekarang sama abang? Ya berpengaruh lah. Boleh tahu nggak sih siapa? Namanya Melin Brahmana. Blin Brahmana. Ya. Nah gini, berarti ini lokasi punya ketum Blin Brahmana tadi. Ya, lokasi ini dibelinya. Oh dibeli. Nah sekarang abang lah yang mengelola. Mengelola. Dan abang berusaha untuk gini. Maksud saya gini. Berarti harapannya adalah agar tempat ini diminatin orang lah. Ya, kalau untuk memeriahkan Puncak Marga Sileme ini memang sudah memang tujuanku. Tujuan abang? Iya, tujuanku, bakatku. Oke. Karena Nah, gini. Saya kemarin ngelihat ada pohon stroberi ya. ya, Ini pohon stroberi yang punya abang atau memang untuk di sini? ini yang punya Ketum lah. ketum. Posisinya ini untuk pengetesan. Pengetes. Ini rencananya mau dibuatnya kalau memang kira-kira di sini tumbuh tanaman yang di tanah karo, ya ditanam seperti taman buah. Oke. Kemarin waktu saya kemari itu ada orang ngambil stroberi nih, makan. Iya. Terus nggak ada saya lihat ketika makan dibayar atau apa gitu. Itu ada yang jaga, itu kan ada. Tapi itu dimakan bayar atau gimana? Kalau sekarang bisa dibilang untuk promosi dibayar, untuk promosi gratis. Oh iyalah biar ini ya. Gratis. Nah selain buah di sini apa lagi bang? Artinya gini, di sini bagi saya di sini tempatnya nyaman, asik dan sejuk ya, dingin bagi saya. Ya. Selain stroberi, kira-kira rencana apa untuk cara abang untuk agar orang datang kemari? Menurut saya di sini supaya rame, pertama dulu yang datang dijaga, dirawat. Yang datang? Ya, yang datang dijaga, dirawat. Atau mungkin gini, ada nggak mau ditambah apa gitu biar untuk orang semakin ramai datang kemari? Itu kalau untuk ada planningnya? Untuk saat ini memang yang ada permintaan pengunjung sudah memang dibuatkan sini penginapan ini. Oh, penginapan. Seperti hotel, rumah makan. Ini memang gitu. Sudah dibutuhkan sama yang datang kemari. Oh gitu. Ya, jadi untuk itu mungkin dalam berapa tahun ini mungkin bisa terjadi. Berarti nanti penghasilan abang nambah lagi. Ya. Nanti abang kalau nambah lagi penghasilan abang gitu lagi nggak? Kalau untuk itu nggak mungkin lagi lah. Nggak lagi ya? Karena udah mungkin kalau pun anak udah mau cucu ya. Iya, karena pengalaman itu semua yang tadi nggak usah lagi dipikiri. Iya. Dipikirkan itu pengalaman. Pengalaman supaya
Kalau kita bicara tentang kehidupan jalan cerita, ya mau 2 hari pun kita cerita nggak siap. Oke, Bang, abang selama di sini, kan hutan dulu ini masih. Minum lagi. Ya, oh, minum. siap. Hutan ini masih pernah nggak sih ketemu atau Macan apa semua? macan atau mungkin makhluk di luar manusia lah? Dulu sering. Apa ini ketemu macan? Hantu pun setelah dia tidak pernah lagi ku nampak, maka ku bilang hantu. Ntar bang. Macan pun gitunya. Ntar. Oke, lanjut lah. Macan ketemu. Ketemu. Nah terus? Kalau menurut aku kalau untuk hantu, apa semua kalau untuk kehidupan manusia, kalau sedikit ku ceritakan, kalau hantu ini sebetulnya tidak ada yang mengganggu. Kalau hantu nggak ada yang mengganggu. Manusia yang kayak hantu lah yang mengganggu. Jadi sekarang gini, kira-kira kalau saya atau dengan teman-teman datang ke Medan, kira-kira aman nggak atau ada nggak manusia yang kayak hantu tadi yang mengganggu kenyamanan? Kalau untuk sekarang ini di tempat kita ini sudah nggak ada lagi, nggak ada. Nggak ada ya? Kalau ada pun misalnya udah bisa ku tengok aja udah hilang hantunya itu. Yang manusia kayak setan tadi gitu? Iya, udah hilang. Boleh nggak sih kalau saya bilang misalnya gini sama teman saya, kalian kalau mau ke puncak Mergas 5, temuin Bang Luther. Atau gini, nanti di sana ada Bang Luther tuh kalau kalian nyasar atau butuh apa, itu di sana. Boleh gitu? Boleh. Senang kali lah aku. Senang kali lah. Itu loh, terima kasih kali pun kalau misalnya ada niat abang untuk ke situ, ya terima kasih kali. Ya kalau dari Medan, kalau kemarin kan bingung nih, siapa nih mau dijumpain gitu-gitu kan? Ya, walaupun ada masyarakat. Ya, saya kan di sini tinggal di sini aja. Nama saya Luther. Bang, nama Luther Surbakti ini dari mana sampai mana sih? Kalau menurut saya nih abang nih kayaknya ini nih pawang daerah sini nih. Apa namanya ini? Kalau bisa dibilang cemana saya tidak dibilang sama yang datang pawang. Orang manusianya pun dari dulu cuman aku tok sendiri. Gitu ya? Ya, akulah hantunya, akulah dewanya. Iya, gitu. betul. Jadi itu gitu. Okay, ada pun cuman saya sendiri. Macam mana? Ya udahlah. Jadi sekarang gini Bang, saya mau nanya nih. Harapan Abang untuk tapi sebelum gitulah gini saya mau tanya. Sedikit aja tapi ini Bang. Pandangan Abang terhadap Abang ngelihat nggak sih perkembangan Indonesia negeri ini? Ngelihat ya, walaupun dari kampung ya. Iya, lihat. Oke. Pandangan Abang untuk negeri ini apa sih? Atau harapan atau mungkin gini maksud Abang, harapan Abang minimal di desa ini di pemerintah untuk memajukan desa ini. Ya, untuk listrik aman, listrik di sini. Kalau untuk listrik ya sampai saat ini di sini sudah ada memang ada, tapi masih belum bisa dibilang untuk rumah, cuman bisa untuk rumah. Untuk usaha apa semua kita belum bisa. Infrastruktur jalan ada sebagian masih yang kurang ya. Ya, terus jalan pun baru inilah rencana mau dibuka aspal. Bang, kalau saya boleh tahu, ini puncak Mergas 5 ini apa nyebutnya gimana? Puncak Mergas 5 kecamatan. Ini kalau untuk tempat ini puncak Mergas 5 ini kecamatan Kutaling Baru. Dusun 10. Binua. Tanduk Binua. Tempat kita duduk ini. Di tempat kita duduk ini. Ya, ya, tapi nama kampung ini dulu Sumbaikan. Sumbaikan karena sudah ada pengurangan ke dusun. Kampung Sumbaikan ini dijadikan dusun. Dan saya ada dekat dijadikan satu dusun dengan Tanduk Binua gitu. Karena jumlah penduduknya pun dulu sudah pindah lagi keluar. Oh gitu, jadi sedikit. Ya, tinggal aku lagi, tinggal sini sendiri. Tinggal sendiri lagi. Sedikit rasa. Iya. Nah, ada satu sedikit yang saya
Jadi unik, agak sedikit unik. Katanya di sini ada medan magnet. Ya, ini di sekitar 500 meter dari tempat kita duduk ini, itu penemunya orang yang main sepeda. Oh, yang goes-goes? Ya. Ketahuannya kayak mana? Dia berjalan sepedanya pada saat dia di atas, ini dia heran tanpa didayung. Mungkin lagi turunan. Enggak, dia... Itu kan tanjakan tuh. Ya, tapi dia begini, dia posisinya ada tanjakan, tapi sepeda bisa jalan sendiri. Ke atas? Iya, itu penemunya orang yang datang kemari, yang main sepeda. Dan jaraknya berapa jauh? Sekitar 50 meter ada. Kata dia? Iya. Ya, memang udah pernah saya coba juga. Naik kereta, abang naik apa? Naik sepeda yang datang juga, saya tes. Oh, ya? Iya, memang ada keganjilan. Walaupun tanjakan gini? Iya, ada keganjilan. Beda di tempat jalan biasa sama yang di tempat yang di atas ini. Oh gitu? Beda, tanjakan pun dia bisa. Jadi daya magnetnya dia narik ke atas ya? Kayak besi apa yang... Besi berani? Iya, kayak iyalah ada tekanan macam kita disorong. Jadi kalian yang para hobinya goes memang harus kemari ya berarti ya? Ya kalau udah rame. Tapi rame kita juga minta semakin rame lah. Berarti kita yang telat ini. Berarti kita yang telat. Nah itu cuma satu yang lokasi itu di sini. 2 titik, ini 1 di sini. Di sini? 2 titik, sama yang di atas. Oh di atas ada lagi? Iya. Oh gitu. Yang di atas gitu juga pas waktu tanjakan juga dia? Iya, dia mau naiknya kita tahu bahwasanya ada namanya pun dari orang itu baru saya tahu namanya medan magnet. Oh gitu. Iya. Kalau sepeda motor gitu juga nggak sih? Kalau untuk sepeda motor belum pernah juga aku coba karena keadaan mesin kan hidup. Iya. Nggak lagi pula nggak pala jadi perhatianku lah kalau untuk cerita ke situ. Oh gitu. Iya. Apa perhatian abang di sini? Ya untuk nggak pala ke situ pula. Oke. Jadi bang, mengingat waktu sudah mau mendung ya, kami kan harus pulang ke Medan nih. Dan mungkin abang kata tadi ada rencana mau pesta ya? Iya, memang mau ke pesta saya ini. Oke, jadi salam terakhir lah, maksudnya gini. Apa sih harapan abang? Untuk anak-anak muda, seringlah dia berkunjung kemari. Supaya bisa aku di sini kan pengalamanku tadi mungkin bagi mereka bisa jadi pola untuk pemikiran mereka melakukan yang tidak melakukan yang buruk ya? Ya, itu mau saya dari situ faktor itulah dulu pertama saya berpikir. Kedua, kalau untuk memajukan daerah sini memang tujuan saya supaya terbantu juga untuk keluarga semua kan gitu. Amin. Untuk keluarga. Nah berarti kalau kalian mau dengar kisahnya Bang Luther Surbakti ini penuh, harus datang kemari. Ya. Gitu kan ya? Ya. Naik sepeda motor bisa, naik sepeda bisa, naik mobil bisa, naik bus bisa, naik sampan yang belum bisa ya? Ya, naik sampan nggak bisa. Karena jalurnya nggak ada ya. Ya udah bang, terima kasih waktunya ya bang. Ya, sama-sama lah. Abang kan juga mau ada urusan. Ya. Kami juga mau pulang karena ini udah mendung. Nanti kapanpun kami pengen kemari boleh hubungin abang ya. Boleh. Nanti nomor telepon abang boleh minta ya. Boleh. Sosial media abang ada kan? Apa yang ada? Facebook ada? Ada. Instagram ada? Facebook sama WhatsApp? WhatsApp ya? Ya. Nanti tonton YouTube-nya ya. Namanya Demam Berdarah Project. Abang ada di situ nanti. Oke. Oh, boleh. Oke bang. Abang sehat-sehat ya. Terima kasih Ya, banyak ya. Sama-sama. Semoga abang sehat, anak-anak dan istri semua dalam lindungan yang maha kuasa. Ya, Dan abang. Dan tempat ini rame. Amin. Supaya kita sering ketemu dan abang terus makin kaya raya. Ya. Ya. Terima kasih. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju-ajua.